Aku percaya. Biar lemahku berkata, biar lemahku berkata, aku kuat. Aku kuat karenanya percaya Kau. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau. Ku percaya Kau. Biar lamaku berkata, aku kuat karena Dia, ku percaya Kau. Terima kasih Tuhan untuk suasana iman di tengah-tengah kami. Suasana iman, hadirat Tuhan yang membawa kepada kami iman yang diteguhkan hari ini. Dan saudara-saudara sekalian, adakah di antara engkau yang sekali lagi sedang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan? Inilah waktu yang indah daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Dia. Kasih karunia dalam iman yang daripada Tuhan Yesus mengalir, dan hari ini sungguh berkat kami tidak hilang sedikit pun. Berkat kami sempurna di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kemenangan-Mu Kau berikan Tuhan di apapun area yang sedang jadi pergumulan kami. Ada yang bergumul dalam kesehatan, ada yang bergumul dengan pekerjaan, ada yang bergumul dengan keluarga, ada yang bergumul dengan masa depan. Sungguh Tuhan, ketika kami percaya kepada Engkau, semua milik-Mu menjadi milik kami, mengalir kepada kami. Kami berkata di dalam nama Yesus. Dan suasana iman yang pagi ini ada di tengah kami, bukan hanya sekedar emosi belaka, ada mujizat Tuhan bagi kami. Thank you Lord, kami memberi tepuk tangan kemuliaan kepada Tuhan Yesus, yang kami percaya dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Sekarang Tuhan berbicaralah oleh karena pekerjaan Roh Kudus-Mu. Firman-Mu yang sudah ada biarlah disampaikan dengan pertolongan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus sungguh kami dapat mengandalkan Engkau dan mengandalkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama, kami berkata amin. Tuhan berkati dan silahkan duduk. Sementara Anda percaya kepada Tuhan, kasih karunia dan pertolongannya pasti terjadi dalam hidup Anda. Yang sukacita katakan amin ya. Salami orang di samping kanan kiri kita, di belakang kita, di depan kita, katakan Tuhan Yesus memberkati Anda hari ini. Selamat masuk di bulan Agustus, bulan yang penuh kebaikan, penuh keberkatan yang daripada Tuhan Yesus dalam hidup Anda dan hidup saya. Haleluya. Haleluya. Nah hari ini kita akan merenungkan tema besar, yaitu tentang merdeka dalam Yesus. Satu video pengen saya putar di awal. Semoga teman-teman multimedia sudah mempersiapkannya. Mungkin Anda pernah dengar kisah dari film Braveheart, saudara sekalian. Pejuang kemerdekaan yang bernama William Wallace dari Skotlandia. Saudara sekalian, ini salah satu film berdasarkan kisah nyata. Dan beberapa tahun lalu ketika saya melihat adegan terakhir ini, adegan ini begitu mempengaruhi saya untuk mempercayai bahwa yang namanya kemerdekaan itu adalah hal yang penting bagi hidup Anda dan saya. Mungkin sedikit filmnya bisa diantarkan pada kita sekarang. William Wallace sedang ada dalam saat-saat terakhir untuk dibunuh, dan dia diberi dua pilihan, berteriak mercy artinya pengampunan, atau ini yang dia teriakkan, merdeka. Oke, saudara sekalian. Ini satu cuplikan dari film Braveheart ya. Anda mungkin pernah nonton film ini beberapa tahun. Dan saudara sekalian, sekali lagi, ini kisah nyata. William Wallace, pejuang Skotlandia. Di detik terakhir hidupnya diberi pilihan untuk meneriakkan salah satu dari dua kata.
Kata mercy artinya mohon pengampunan. Jadi kalau dia ngomong mercy, pengampunan, dia tidak mati. Tapi di film tadi kita lihat, ini berdasar kisah nyata, dia meneriakkan kata freedom, kemerdekaan. Saudara sekalian. Dan saudara-saudara sekalian, ini sebuah hal yang terjadi di seluruh dunia. Bahkan kalau kita merenungkan tentang kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus ini, kita telah mengetahui ada banyak tokoh-tokoh bangsa dan negara kita yang meninggal karena hal yang bernama kemerdekaan ini. Hal yang bernama kemerdekaan ini, saudara sekalian. Kita mengenal Imam Bonjol di Sumatera Barat, Diponegoro di Jawa Tengah, Gusti Ngurah Rai mungkin di Bali. Lalu saudara sekalian Anda tahu nama-nama tokoh Bung Tomo di Surabaya. Dan nama-nama pahlawan yang lain, saudara sekalian, yang telah mati bagi bangsa dan negara kita ini untuk mencapai satu titik penting. Namanya freedom, kemerdekaan. Nah, banyak di antara kita hari ini duduk di sini, atau khususnya mungkin yang muda-muda, mungkin ya saya tidak menuduh, mendengar kata kemerdekaan hari ini kita ketoke biasa. Kita mendengar kata kemerdekaan, hati sama pikiran kita itu tidak ada sesuatu yang menyentuh, tidak ada sesuatu yang bergairah. Karena mungkin kita tidak pernah mengalami apa yang namanya dijajah di hidup kita. Tapi tanyalah kepada orang-orang yang berusia 70-80 tahun yang ada di gereja ini, saudara sekalian, dan tanyakanlah apa rasanya hidup di dalam penjajahan Jepang. Apa rasanya hidup di dalam penjajahan Belanda? Apa rasanya hidup di bawah yang namanya tertekan? Saya dengar orang-orang zaman Jepang dulu, dia tidak bisa pakai celana seperti kita, dia pakai celana laki-laki mungkin dari karung goni. Celana karung goni yang isinya kutu busuk yang membuat bentol-bentol seluruh paha kita yang pakai celana karung goni. Makannya bulgur, enggak nasi seperti Anda. Banyak di antara kita dengan kata merdeka itu seperti kehilangan maknanya, tetapi hari ini kita mau belajar bahwa ada sebuah makna yang penting atau ada makna yang penting dalam kemerdekaan dalam Yesus. Nah, kita baca ayat lebih dulu, Yohanes 8 ayat 36 yang akan mengantarkan kita dalam perenungan firman pagi ini. Betel Arya, pagi katakan 2, 3. Sekarang, jadi apabila anak itu may I speak to you in English maybe because you don't understand if I speak in Indonesia. I already taught you in Indonesia, please read it with me. Ya, saya sudah ngomong sama, kan saya nggak perlu ngomong bahasa Inggris sebetulnya. Baca bersama saya. 2, 3. Sekarang, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara sekalian, saya bersama dengan Anda barusan membaca Yohanes 8:36, Alkitab berkata, jadi apabila anak itu, Yesus itu memerdekakan kita, kamu pun itu benar-benar merdeka. Nah, hari ini kita mau bahas, saudara, apa artinya merdeka dalam Yesus. Tapi saudara, sebelumnya kita lihat kata merdeka. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan merdeka artinya bebas. Dari perhambaan, dari penjajahan, dapat berdiri sendiri. Yang kedua arti kata merdeka adalah tidak terkena atau luput dari tuntutan. Ya, saudara sekalian, dan ketiga, tidak terikat, tidak bergantung pada pihak tertentu, leluasa, merdeka. Saudara, dan Anda perlu tahu bahwa ini sebuah kondisi yang sangat penting di hidup kita. Ya, zaman sekarang ada orang-orang yang bisa terjajah. Ya, menurut Alkitab, dengar baik-baik ya, menurut Alkitab, orang yang berhutang itu seperti diperbudak oleh yang memberi hutang. Orang yang berhutang itu seperti tidak merdeka, kata Alkitab. Coba tanya sama orang-orang yang punya hutang, saudara sekalian. Enak enggak hidup dihantui, dibayang-bayangi dengan hutang keuangan? Enggak enak, betul saudara sekalian? Saya punya seorang saudara yang besar, gemuk seperti saya beberapa tahun lalu, saudara memiliki hutang miliar, saudara, karena kasus penipuan dilakukan orang yang lain. Tapi dia yang harus bayar dan dia sejak itu sakit insomnia, tidak bisa tidur tiap malam sampai jam 4 pagi, ya terus kepikiran tentang hutang, baru jam 4 sampai jam 6 bisa tidur 2 jam, untuk kemudian bangun dan sepanjang hari berpikir keras bagaimana bisa membayar hutangnya. Itu seperti hidup dalam perbudakan, itu tidak leluasa, itu terikat, itu bergantung pada pihak tertentu. Nah, merdeka, saudara sekalian, adalah kondisi sebaliknya. Kondisi di mana kita bebas,
kondisi di mana kita, saudara sekalian, dapat mengambil keputusan dalam hidup kita sendiri, tidak terikat, tidak bergantung pada pihak tertentu dan leluasa. Dan hari ini apa yang apa yang Tuhan taruh di hati saya adalah sebuah ajakan untuk merenungkan tentang kata ini, saudara sekalian, yaitu makna merdeka di dalam Yesus. Makna merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Makna merdeka di dalam Yesus ini yang bersama-sama akan Anda dan saya renungkan, saudara sekalian. Ini yang kita bersama-sama akan renungkan. Makna merdeka di dalam Yesus. Apakah makna merdeka dalam Yesus itu? Saya rasa ada sesuatu dengan WiFi atau Apple TV-nya, ya. Saudara, makna pertama merdeka dalam Yesus itu adalah artinya Yesus adalah sumber kemerdekaan. Makna pertama merdeka dalam Yesus, kita berpatok kepada kata ini, ya, merdeka dalam Yesus, saudara sekalian. Makna pertama, merdeka tapi dalam Yesus. Hari ini kita belajar, saudara sekalian, makna pertama merdeka dalam Yesus artinya adalah Yesus menjadi sumber dari kemerdekaan. Yesus menjadi sumber dari kemerdekaan dalam hidup Anda dan hidup saya. Saudara sekalian, mari kita tangkap lebih dulu pengertian-pengertian ini. Makna merdeka dalam Yesus. Kita mau merenungkan perkara ini. Yang pertama artinya adalah bahwa Yesus menjadi sumber dari kemerdekaan yang terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Roma pasal 6 ayat 18, boleh dibuka bersama-sama, saudara. Roma pasal 6 ayat yang ke-18, mungkin dimulai dari ayat yang ke-17, saya bacakan buat Anda. Dikatakan Roma pasal 6 ayat yang ke-17 mulai. Dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Nah, ayat 18 kita baca bersama-sama, saudara sekalian. Katakan 2, 3. Katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara sekalian, hal pertama, makna merdeka dalam Yesus yang Tuhan ingatkan hari ini adalah bahwa Yesus telah memberikan kemerdekaan. Yesus telah memberikan kemerdekaan bagi kita, bagi Anda, bagi saya, saudara sekalian, dari dosa, dari maut. Dalam Roma pasal 8, saudara, kita lihat dulu dasar-dasar firman, dasar-dasar teologisnya sebelum kita menuju kepada perenungannya. Roma 8 ayat 1, ya, ini penting. Supaya kita bisa menjalani satu kemerdekaan yang saudara sekalian sejati dalam Tuhan. Roma pasal 8 ayat pertama. Baca, 2, 3. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ini ayat penting. Ya, jadi kalau Anda selama ini masih bergumul tentang saya ini nanti kalau mati masuk mana, dosa saya bagaimana, Tuhan menghukum saya apa tidak, Anda perlu kembali kepada firman ini. Anda perlu kembali kepada firman Tuhan ini dan terus mengerti bahwa dalam Yesus tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus. Nah, sekarang ayat 2 berkata demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan dari hukum maut. Saudara-saudara sekalian, ayat-ayat firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita, saudara sekalian, bahwa makna pertama dari merdeka dalam Yesus, itu artinya, saudara sekalian, adalah Yesus menjadi sumber kemerdekaan. Yesus memberi kemerdekaan. Yesus telah memerdekakan kita. Galatia pasal 5 ayat 1 adalah ayat yang ketiga yang menekankan ini dari banyak ayat tentang kemerdekaan. Ini kita tangkap dulu, saudara sekalian. Ini kita tangkap dulu. Dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama, kitab Galatia pasal 5, ayat yang pertama, saudara sekalian, Alkitab berkata demikian. Ya, kita baca bersama-sama, saudara-saudara, 2, 3, katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara sekalian, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang kita kumpulkan untuk terus memahami teologi kemerdekaan dalam Tuhan. Mengerti apa makna merdeka dalam Yesus. Dan Alkitab berkata, saudara-saudara sekalian, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh telah memerdekakan kita.
Kita betul-betul diberi kemerdekaan oleh Tuhan. Dari dosa, ya. Dari maut, ya. Dari segala macam perkara yang menekan dan mengancam hidup kita, Yesus memerdekakan hidup Anda dan hidup saya. Yang bersuka cita katakan amin. Ini sebuah hal yang penting. Ya. Kalau Anda pernah bergumul dengan dosa, seperti saya pernah bergumul dengan dosa, atau seperti Daud pernah bergumul dengan dosa. Kalau Anda lihat saudara, Daud satu kali menulis di dalam kitab Mazmur tentang bahagianya orang yang diampuni dosa-dosanya. Karena dia bergumul dengan dosa. Mazmur 32. Ya, saya sharing saja, dikatakan Mazmur 32 dikatakan dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, apa maksud dari Mazmur ini? Daud sedang menceritakan orang yang diampuni dosanya, orang yang dimerdekakan dari dosanya itu orang yang paling bahagia. Kenapa saudara sekalian? Sementara ada orang yang menyimpan dosa dalam hidupnya dan terus memendam supaya tidak diketahui suaminya, tidak diketahui istrinya, tidak diketahui orang. Alkitab bilang orang-orang yang memendam dosa dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saudara sekalian, saya bukakan ayat ini kenapa? Karena sekali lagi, menunjukkan bahwa merdeka itu merupakan sesuatu yang menyenangkan, yang luar biasa bagi hidup Anda dan hidup saya. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara sekalian, ketika kita mengerti hal pertama ini, makna Yesus atau merdeka dalam Yesus, maka saudara ada satu dampak nih yang sekarang harus kita hidupi. Ada satu kehidupan yang lebih jauh yang harus kita kehidupi ketika kita tahu bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Yesus, ketika kita tahu Yesus telah menjadi sumber kemerdekaan dalam hidup kita. Dampak yang harus kita hidupi ketika kita tahu kita sudah dimerdekakan oleh Yesus adalah jangan mau lagi diperhamba. Jangan mau diperhamba lagi. Galatia 5 tadi, saudara sekalian ya. Sekali lagi kita kembali kepada ayat-ayat firman Tuhan. Pagi ini kita akan menggali beberapa bagian firman Tuhan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1 tadi dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, ya. Karena itu sekarang berdirilah teguh. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah saudara sekalian, ini sebuah berita yang perlu pagi ini kita kembali tangkap dan kita hidup di dalamnya. Kenapa saudara sekalian? Karena sekarang dalam kekristenan kita, perhatikan baik-baik saudara sekalian ya. Perhatikan baik-baik. Karena sekarang dalam kekristenan kita, ada orang-orang yang coba mulai mengatur lagi, ada yang namanya hukum-hukum agamawi untuk saudara, tanpa saudara sadar, membuat kita tidak bisa hidup dalam kemerdekaan yang Yesus telah berikan. Nah, saudara, mari kita minta tolong sama Roh Kudus menjelaskan. Dalam konteks Galatia 5 ayat 1 ini, saudara sekalian, kalau Anda belajar firman Tuhan, Anda baca firman Tuhan, itu adalah kisah pergumulan Rasul Paulus dengan orang-orang yang ada di kota Galatia. Kenapa? Orang-orang di kota Galatia ada yang bertobat, saudara sekalian, dan karena mereka bertobat, saudara sekalian, lalu datanglah orang-orang Yahudi Kristen. Ya, orang-orang Kristen tapi dari latar belakang Yahudi, yang kemudian ngomong gini sama mereka, ini contohnya ya. Oh, kamu itu harus sunat. Yesus itu orang Yahudi, Yesus itu sunat. Maka kamu kalau mau diselamatkan, kamu juga harus melengkapi hidupmu dengan sunat. Kira-kira demikian. Itulah sebabnya saudara sekalian dalam Galatia pasal 5 ini Rasul Paulus berhadapan dengan orang-orang yang membawa hukum agamawi. Saudara sekalian, dan Rasul Paulus berkata bahwa kita telah dimerdekakan dalam Tuhan. Artinya, saudara sekalian dengarkan baik-baik, dalam Yesus Kristus kita tidak perlu hidup mengikuti hukum agamawi yang menekan kita lagi, tapi dalam Yesus kita hidup mengikuti Yesus dan firman-Nya dan perintahnya. Yang sukacita katakan amin. Contoh 2 ya, nama-nama Allah. Sekarang orang-orang lagi rame terus, ya. Nama Allah tuh Yahweh. Ya,
Kalau nyebut Yesus sekarang, Yeshua HaMasiah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ngelihat firman Tuhan ini dan belajar dari firman, saudara sekalian, kita ini kalau masih hidup kira-kira lalu kemudian takut tiap kali nyebut nama Tuhan, lalu kita kemudian harus Yahweh, harus Yeshua HaMasiah, saudara sekalian, harus pakai istilah Ibrani dan yang lain-lain itu, saya tolong tanya. Orang-orang yang terus bertingkah laku seperti itu, orang merdeka atau tidak? Jawabnya, tidak. Saudara, ini harus jelas. Kita tidak mau berkonfrontasi atau berribut dengan mereka. Tapi lihatlah firman Tuhan. Saudara sekalian, lihatlah firman Tuhan. Anda jangan main-main loh. Kalau Anda ngomong Yahweh, Yahweh itu, di Indonesia orang bebas ngomong buka mulut Yahweh, Yahweh. Kalau Anda di Israel, Anda ngomong itu di depan orang Yahudi, Anda bukan tidak mungkin bisa dipukuli. Karena bagi mereka menyebut nama Yahweh itu nggak boleh. Teks Alkitabnya itu cuma ditulis YHWH. Kita nggak tahu apa bunyi asli, walaupun yang paling dapat diperkirakan adalah kata Yahweh. Nah, orang Israel sana itu, di Yahudi sana, ya, mereka tuh nyebut Yahweh aja nggak berani, mereka nyebutnya dengan kata Adonai. Lah orang Indonesia kita ini yang coba-coba kembali kepada hukum agamawi, lalu mulai ngomong, kalau ngomong Yesus itu Yeshua HaMasiah, kalau ngomong Allah itu harus Yahweh. Saudara sekalian, seolah-olah kalau kita tidak menyebut kata itu, kita tidak selamat. Tahukah Anda kata Roma pasal 8 ayat 1 bahwa orang-orang yang ada dalam Yesus tadi katakan, tidak ada penghukuman bagi mereka. Saudara, Anda harus punya posisi jelas tentang kemerdekaan ini. Yang ketiga tentang puasa. Ini saya sharing ya. Beberapa kali orang-orang datang sama saya, tidak salah. Mereka tanya, Pak, puasa itu seperti apa? Puasanya Kristen seperti apa? Harus berapa jam? 15 jam kah? Dari jam berapa sampai jam berapa? Saudara sekalian, kalau Anda meneliti teks Alkitab tentang puasa dan mempelajarinya secara utuh ya, secara penuh, maka ini yang saya simpulkan, saya sampaikan sama Anda, tidak ada aturan khusus tentang puasa sebab kita orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Puasa itu dilakukan karena kita cinta sama Tuhan, karena kita pengen dekat sama Tuhan. Puasa itu dilakukan bukan karena kita ditekan sama Tuhan. Dan kalaupun Anda lihat ada puasa di Alkitab, yang ada itu bukan aturan-aturan, tapi yang ada adalah pola. Dengar baik-baik, ada beda namanya pola dengan aturan. Kalau pola puasa di Alkitab, Anda bisa puasa Ester 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Anda bisa puasa seperti Yesus 40 hari, saudara sekalian, tidak makan tapi minum air putih. Anda bisa puasa Daniel yang cuma makan sayur dan air selama 10 hari dan selanjutnya. Itu pola, bukan kudu, wajib, harus, mesti. Nek ndak, Tuhan ngamuk, Tuhan marah, Tuhan menghukum, Tuhan menghajar. Nah, kalau Anda sampai hari ini di hati dan pikiranmu, hidupmu masih dalam tekanan-tekanan seperti itu, Anda belum hidup dalam kemerdekaan yang Yesus maksudkan. Karena kalau kita lihat pada hal pertama, kita lihat dulu hal pertama, saudara. Hal pertama, merdeka dalam Yesus. Artinya Yesus betul-betul telah memerdekakan hidup Anda dan hidup saya. Yang mengerti katakan amin. Dari dosa ya, dari maut ya, dari aturan-aturan agama yang menekan. Makanya kekristenan itu, saudara sekalian, kadang-kadang malah dianggap remeh karena banyak kemerdekaan seperti ini. Ya, dianggap remeh. Apa kok enggak ada puasa 40 hari, 40 malam? Apa kok enggak berdoa 40 hari, 40 malam? Kok gampang selamat, kok gampang cuma buka hati, terima Yesus, ucapkan Yesus, masuklah dalam hidupku, lalu selamat. Kadang-kadang kekristenan disalahpahami karena memang sebetulnya, ini yang perlu kita tahu, Yesus itu sudah meletakkan satu fondasi penting buat kekristenan kita, yaitu saudara, kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini semoga bagian pertama ini mengingatkan kita, bahwa merdeka itu penting. Kembali ingat video William Wallace tadi yang berteriak, freedom! Itu kalau di adegan selanjutnya dia dipancung dan kepalanya saudara ditancap di tiang di Skotlandia.
Mati pun gak popo, sing penting freedom, bebas. Ya, saudara sekalian, itulah kebenarannya. Karena selama kita tertekan, selama kita, saudara, ada dalam tekanan depresi, bahkan depresi karena atas nama agama sekalipun, Anda tidak sedang hidup merdeka di dalam Tuhan. Nah, saya mau bicara jelas nih, isu keempat, dengar baik-baik. Uang, perpuluhan. Nah, kalau Pak Gideon tuh kalau ngajar perpuluhan, bukannya wajib, nanti dulu. Saudara, kalau ngelihat firman Tuhan, saya harus mengajarkan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi saudara, kalau Anda lihat konteks firman Tuhan secara penuh, Roma 12 ayat 1 dan 2 itu berkata bahwa hidup kita ini 100% milik Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi, nah sekarang gini loh, kadang-kadang ada orang terus berdasar hidup 100% milik Tuhan, kalau gitu enggak harus ngasih perpuluhan. Aku bilang setuju, asal kamu bisa ngasih 100% hidupmu sama Tuhan. Nah sekarang aku tanya, aku minta buktinya, kamu itu hidup 100% bagi Tuhan itu kan ada buktinya. Bukan cuma buka mulut dan ngoceh dan ngomong seolah-olah semua benar. Buktinya apa? Buktinya apa? Nah, saya belajar, buat saya loh, makanya saya bagi buat Anda. Aku belajar, hidupku buat Tuhan 100% itu ya. Tapi aku cari buktinya dengan sederhana. Karena kata Alkitab, sekali lagi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya cari buktinya, saya bawa 1/10 saya kepada Tuhan. Sebagai tanda bahwa saya cinta sama Tuhan. Saya melakukannya bukan karena hukum agama. Saya melakukannya tidak karena tertekan. Saya melakukannya bukan karena takut. Dengar baik-baik ya, semoga Anda bisa nangkep. Perpuluhan, ngasih perpuluhan, nggak usah ketakutan. Ngasih perpuluhan karena memang mau cinta sama Tuhan. Beda jauh. Anda harus ngerti, sekali lagi saya doa supaya Anda bisa nangkap. Ini bukan karena ketakutan, tapi karena memang cinta Tuhan. Saya cari bukti paling sederhana di hidup saya tentang uang saya buat Tuhan. Yaitu ku berikan perpuluhanku kepada Tuhan. Walaupun kata Alkitab 100% punya Tuhan. Tapi Tuhan masih izinkan kelola yang 90%. Saudara, ini cara saya berdoa supaya Anda bisa memahami pergumulan-pergumulan ini. Karena banyak orang Kristen yang sampai hari ini belum bisa menghidupi ini dengan bebas. Jadi terus-menerus tertekan. Nanti datang pengajaran apa? Halo, Desember kemarin saya ke Kalimantan. Di pedalaman sudah ada pengajaran. Tidak boleh berkata shalom. Sebab ada penjelasannya mas. Saudara, pengajaran zaman sekarang itu macam-macam aneh-aneh. Kalau sembayang, ini ya, pakai 7 elemen. Ya Bambang, Brambang, Bawang, Merica, ya itu buat masak lainnya. 7 elemen ya. Pokoknya harus ada 7 elemen, digabung jadi satu, didoakan dulu. Kalau enggak doa pakai itu, tidak sah, tidak mantep, tidak oke. Ada gereja yang ngajar, harus perjamuan kudus kalau mau sembuh dari sakit. Berapa? 10 kali, 15 kali, semua dibuat aturannya. Saya tanya, kalau masih hidup terikat aturan agamawi loh ya, bukan berarti kita merdekanya liar, nanti kita akan lihat bagian kedua. Tapi kalau hidup kita itu terus dibayang-bayangi dengan aturan-aturan yang menekan hidup kita, tolong tanya, kita ini merdeka atau tidak? Gak. Karena itu hal pertama yang perlu kita tangkap pada kesempatan hari ini, makna merdeka dalam Yesus artinya, Yesus sumber kemerdekaan. Yesus telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Amin. Kristus telah memerdekakan kita. Dampaknya jangan mau diperhamba lagi oleh hukum apapun yang kelihatannya benar secara agama, padahal bukan berasal daripada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, nah, mungkin sharingnya lebih jauh di bagian pertama ini, agar tidak diperbudak, tinggallah dalam firman dan ketahui kebenaran. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi zaman itu, kamu harus tetap tinggal dalam firman-Ku, ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, ya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. You shall know the truth, and the truth will set you free. Saudara sekalian, kemerdekaan yang sejati karena tahu kebenaran, dan kebenaran itu kita terima karena kita tinggal di dalam firman Tuhan. Dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-25, ada janji yang indah dari Tuhan bagi orang-orang yang tinggal di dalam kebenaran, bagi orang-orang yang melakukan kebenaran. Nanti kita belajar bagian kedua ya, siap-siap. Bagian pertama ini belum semua loh, jangan keblinger.
Jangan ngantuk, nanti dengernya salah, saudara sekalian. Ini sesuatu pengajaran yang hari ini agak lebih dalam. Ya. Yakobus 1 ayat 25, Yakobus 1 ayat 25, Yakobus pasal pertama ayat 25, saudara sekalian berkata demikian. Janji Tuhan bagi orang yang mau hidup di dalam firman, yang mana firman itu akan memerdekakan dia. Dikatakan Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi ada hukum yang lain, catat baik-baik ya kata Alkitab, hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang memerdekakan orang, ya. Dan dikatakan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, saudara sekalian, ini hal pertama, bagian pertama. Makna merdeka dalam Yesus. Arti yang pertama adalah Yesus menjadi sumber kemerdekaan. Dalam artian Yesus memberikan kemerdekaan dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang kedua, makna merdeka dalam Yesus yang kedua yang dapat kita renungkan adalah, ini bisa kita simpulkan dulu, kemerdekaan sejati itu hanya ada dalam Yesus. Ya, makna kedua merdeka dalam Yesus artinya merdeka yang sejati, merdeka yang asli, merdeka yang bukan palsu, itu ternyata oleh Alkitab ditunjukkan hanya ada dalam Yesus. Nah sekarang kita lihat nih, Roma pasal 6 ayat 18 ya. Doa supaya Tuhan nolong kita terus ngerti ini. Roma pasal 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18 ya. Tadi Bapak Ibu telah kita baca. Yuk sekarang kita baca sekali lagi ya. Ibu Bapak saudara sekalian. Kita baca katakan 2 dan 3. Sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba. Baca lagi 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba. Nah sekarang kita baca gini harusnya nanya toh. Loh Pak Gideon, sing betul itu merdeka apa hamba? Sing betul itu merdeka apa hamba? Dibilang merdeka dari dosa kok jadi hamba kebenaran? Ya, saudara sekalian, nah di sini kita perlu belajar nih firman Tuhan secara komplit, secara utuh. Dan kita, saudara perlu belajar ini bukan tentang perkara hitam-hitam, putih-putih. Ya, bukan berarti firman Tuhan itu plin-plan, tidak. Tapi firman Tuhan itu luas. Firman Tuhan itu saudara sekalian seimbang, dan disinilah kita perlu belajar apa maknanya merdeka dari dosa, apa maknanya merdeka tapi jadi hamba kebenaran. Ya, saudara, firman Tuhan itu ternyata tidak pelin-pelan. Ya, saudara, di sini menjadi hamba kebenaran artinya, saudara sekalian, kita ini merdeka bukan merdeka yang liar, tapi kita merdeka, saudara, yang kemudian perhatikan kata ini. Dipanggil, diarahkan, ditunjukkan jalan. Kamu itu bisa merdeka secara sejati kalau menjadi hamba kebenaran. Anda, nah ini sekarang dengar ya. Yesus itu enggak kayak bahasa saya, pemerintah kita di masa lalu. Sekali lagi. Yesus itu tidak seperti cerita pemerintah kita di masa lalu. Ini contoh ya. Masa lalu pemerintah kita, saudara, kita nggak perlu sakit hati. Orang-orang Tionghoa disuruh pakai nama-nama Indonesia. Dan kalau Anda ngotot nggak pakai nama Indonesia, Anda akan punya kesulitan khusus. Jadi Anda mungkin pernah dengar cerita ini, seorang tua Cina pergi ke kantor catatan sipil, mendaftarkan diri supaya dia bisa punya nama Indonesia. Ditanya sama petugas catatan sipil, Bapak mau nama apa? Waduh, nama apa ya Pak ya? Saya kok bingung. Lalu petugas catatan sipil sambil guyon bilang, ini weh toh Pak, pakai nama Kasnowo. Apa artinya? Bekas Cina dadi Jawa, katanya sekalian. Singkong ini, bagus. Kasnowo, tambahi yo Diponegoro. Jadi komplite Kasnowo Diponegoro. Giliran petugas catatan sipil yang bingung. Apa iku kok? Artinya bekas Cina dadi Jawa dipeksa karo negara, sekalian. Kasnowo Diponegoro.
Keluarga saya adalah keluarga Tionghoa, saya orang Tionghoa yang tidak mengerti sama sekali budaya Cina, karena sejak keluar aturan harus bernama Indonesia dan segala hal berhubungan dengan Indonesia, bapak saya seorang hakim, memang dia berkata, lebih baik anak-anak pakai nama Indonesia saja, hidup dengan budaya RI, budaya Republik Indonesia. Bersyukur saya ketemu Tuhan, sekarang saya tidak hidup dengan budaya Tionghoa atau budaya Jawa atau budaya Indonesia, sekarang saya hidup dengan budaya kerajaan Allah. Nah, saudara, sekarang kita kembali kepada firman Tuhan. Tuh Yesus itu nggak makso-makso. Dengar, nggak ada itu namanya wo pupekso, nggak ada dipekso, nggak ada. Yesus itu memanggil, Yesus ngasih kesempatan. Kamu mau merdeka sejati? Ya, ini caranya, ini jalannya. Merdekalah sebagai hambanya Allah, merdekalah sebagai hambanya kebenaran. Seperti kata 1 Petrus 2 ayat 16. Coba kita lihat firman Tuhan ya, Bapak Ibu ya. 1 Petrus pasal 2 ya. Saudara, ini sesuatu yang penting. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16, saudara sekalian, supaya Anda bisa membangun hidup yang benar, ya, hidup di kemerdekaan yang benar. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka, merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Ini maksudnya apa? Nah, ini dengar baik-baik. Kadang-kadang ada orang bilang gini, aku ngombe ora apa-apa toh, wis merdeka kok, ya. Satu kali ada seorang yang mabuk. Jangan mabuk kamu. Anggur itu musuhnya orang percaya. Si mabuk ini yang tahu Alkitab bilang, bukankah kata Alkitab, kasihilah musuhmu, katanya. Nah, banyak orang memakai pengertian-pengertian Alkitab untuk dipelintir, dipakai sesuai maunya mereka. Tuhan bilang jangan mabuk, mereka berkata, kenapa nggak boleh mabuk? Merdeka! Nggak usah ngerokok. Kenapa ngerokok? Merdeka! Oh, merdekanya itu terus dibesar-besarkan seolah-olah itu hanya satu-satunya pengertian dan berhenti sampai di situ dan selesai. Ada Alkitab berkata, hiduplah sebagai orang merdeka, ya merdeka, tapi bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Saya berhenti dulu di sini. Kadang-kadang di hidup kita tuh ada kejahatan loh. Contohnya apa? Rakus. Sudah tahu punya masalah kesehatan, tapi masih rakus makanan-makanan tertentu. Lalu mungkin dengan alasan kemerdekaan, beberapa orang yang rakus berkata, merdeka kok, makan apa aja gak masalah. Baca enggak di Alkitab, bahwa di sisi lain Alkitab bilang 1 Korintus 10 ayat 31, biarlah makan dan minum kita itu memuliakan Tuhan. Jadi ternyata kita pun dalam kemerdekaan kita tidak bisa sembarangan. Jangan dengan alasan saudara menutupi kejahatan, kita mengatakan merdeka. Apa-apa mau ya ke gereja terus seenaknya, merdeka. Sandal jepitan, katoknya suek-suek. Saudara, saya tidak menghina siapa-siapa. Tapi kamu tuh sedang mau ketemu siapa? Sedang mau ketemu Tuhan apa konco dolanmu? Bedakan gereja. Loh, itu aturan yang menekan. Orang langsung gampang begitu. Aku bilang merdekalah. Uripo seenakmu. Tapi masa kamu nggak tahu aturan? Maksudnya tidak ngerti kebenaran tentang menghargai, menghormati Allah. Ini kita komplitkan dulu supaya nanti kita bisa jelas ya. Nah, sekali lagi dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah, katakan 2-3, sebagai hamba Allah. Ada catatan, ada petunjuk Alkitab, ada arah Alkitab, tidak dipeksa seperti Kasnowo Diponegoro tadi, tapi ada petunjuk Alkitab, kalau mau hidup, hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, saudara, kita perlu merdeka sebagai hamba Allah. Apa maksudnya dan gimana memahaminya? Nah, bertahun-tahun lalu saya belajar begini, saudara sekalian. Kemerdekaan kita tuh seperti ikan dan air. Ikan itu hidup merdeka. Ikan itu merdeka. Tapi semerdeka-merdekanya ikan, kita tidak akan menemukan ikan merdeka di Jalan Jenderal Sudirman. Kecuali dalam keadaan siap digoreng oleh kita. Ikan itu merdeka, tapi merdekanya dalam air. Selama dia ada di air, dia itu betul-betul merdeka. Kalau umpamanya air yang Anda ceritakan adalah lautan Pasifik atau lautan Atlantik.
Semerdekalah itu ikan yang sedang kita pikirkan. Ikan selamat dalam air merdeka, tapi begitu dia keluar dari habitat airnya itu, dia tidak merdeka lagi. Saudara, inilah kemerdekaan dalam Yesus. Inilah kemerdekaan yang Yesus panggil buat hidup Anda dan hidup saya. Merdekalah, tapi hiduplah dalam Yesus. Merdekalah, tapi hiduplah dalam habitat sejati kemerdekaan kita. Nah saudara, kalau Anda tidak memahami pengertian-pengertian merdeka ini yang sesuai Alkitab punya, itulah sebabnya beberapa di antara kita mungkin stres. Kok nggak boleh begini toh Pak Gideon, orang Kristen kok nggak boleh ngerokok? Saudara, cari aja di Alkitab, dilarang merokok, saya jamin nggak ada tulisan itu, serius. Nggak ada di Alkitab tulisannya, dilarang merokok, itu nggak ada. Tapi kalau membaca Alkitab, itu ada yang bunyinya begini. Siapa yang tahu bagaimana dia harus berbuat baik buat hidupnya, tapi dia tidak melakukannya, dia itu berdosa di hadapan Tuhan. Tahu melakukan yang baik, renungkan apakah rokok itu cukup baik buat Anda. Sorry, kalau Anda tetap ngeyel, ya, itu hembuskan rokokmu itu kepada anak-anakmu tuh 10 tahun berturut-turut. Mari kita lihat anakmu itu akan mengalami kasus apa dan masihkah engkau bisa bicara bahwa rokokmu itu baik bagi anakmu. Bicara jelas. Makanan kita pun seperti itu. Tentang gula ini saya belajar pontang-panting menanganinya. Dan 3 hari ini Tuhan kasih hikmat, 4 hari ini. Minum daun insulin yang pahit sekali itu saudara. Saya godok sendiri, saya masukkan ke botol saya. Saya pergi ke kantor dengan botol isi daun insulin. Sengaja kupahitkan hidupku. Tiap pagi sekarang aku minum kopi pahit. Dengan pengertian hidupku sudah terlalu manis. Jadi sedikit kepahitan adalah hal yang baik dalam konteks yang tertentu loh ya. Sengaja kupahitkan minumanku, sengaja kupahitkan segala hal di hidup saya supaya mencapai sebuah titik yang lebih baik, saudara sekalian. Karena karena firman-Nya berkata, siapa yang tahu bagaimana dia berbuat baik tapi tidak melakukannya, dia sedang berdosa. Sama suamimu juga gitu. Siapa yang tahu bagaimana berbuat baik kepada suami, tapi tetap ngeyel, berontak, bantah. Saudara sekalian, wah nanti pasti akan ada argumen, loh tapi suamiku gini, iya. Siapa yang tidak berbuat baik kepada istri, walaupun sudah tahu apa yang baik harusnya bisa dilakukan. Saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita sedang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena itu kembali kepada firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong Anda dan saya sekali lagi mengerti bahwa hidup merdeka sejati sungguh ada dalam Yesus Kristus. Yang ngerti katakan amin. Satu gambar yang cukup viral 1-2 hari ini, itu adalah gambar seseorang di Cina, di daerah Harbin. Menurut dari yang saya pernah dengar dari salah seorang jemaat kita, Harbin itu salah satu daerah di pojok Cina, saudara sekalian, yang kalau lagi musim dinginnya bisa sampai -47 di bawah 0. Jadi itu dingin yang sangat dingin, -47, makanya di Harbin Cina itu, kalau pada musim-musim dingin Anda ke sana, Anda bisa melihat pameran es yang dibentuk kayak istana, es yang dibentuk kayak kastil, es yang dibentuk kayak benteng, itu cuma ada di Harbin Cina, karena di sana dingin bisa mungkin antara 2,5 bulan sampai 3 bulan, dingin minus di bawah -47 derajat. Kemarin ada gambarnya, saudara sekalian, saya tidak tunjukkan, tapi saudara orang Cina itu membawa sekantong uang, tas penuh uang, pergi ke dokter di Harbin. Ya, saudara, kenapa saya cerita ini? Karena orang kadang-kadang berpikir kalau orang punya uang itu merdeka sekali. Padahal ternyata tidak seperti itu. Orang ini pergi ke dokter di Harbin, Cina, dan sudah kena kanker stadium 4, dia bilang, "Dok, obati saya duit berapapun nih sekantong punya dokter." Jumlah yang besar, tapi dokter bilang, gak bisa. Kamu sudah terlalu, sudah terlalu parah. Jadi di gambar itu diceritakan, dia kemudian keluar dari kamar praktek dokter, lalu membuka tasnya dan uangnya diecer-ecer. Dia bilang, percuma punya uang banyak, percuma. Uang gak bisa ngasih aku hidup, uang gak bisa ngasih aku sembuh dari penyakit, percuma.
jengkel uangnya dilempar. Saudara sekalian. Di gambar itu orang-orang cuma ngeliati uang yang dilempar. Nggak tahu kalau gambar berikutnya diroyok ya nggak ngerti. Saudara sekalian. Tapi yang saya lihat gambarnya berhenti sampai semua orang memandang uang dilempar. Dan mendengar teriakan orang di rumah sakit, percuma punya uang banyak gak sembuh. Saudara-saudara sekalian, sementara ada orang-orang yang hidupnya tidak sehat, tapi dia mengalami kemerdekaan, bahagia. Contohlah Nick Vujicic yang Anda tahu tidak punya 2 tangan, tidak punya 2 kaki. Tapi sekarang menjadi pembicara motivator cukup mahal di dunia. Dan bagaimana hidup orang ini berubah? Karena dia berjumpa Yesus yang memberi kemerdekaan sejati di dalam kehidupannya. Atau satu wanita buta yang sekali lagi untuk kesekian kalinya saya cerita, 1 Juni itu pernah datang ke Bethel area di sini. Namanya kalau nggak salah si Priscilla Yurika. Wanita buta yang melayani hampir sekitar 100 orang gila di rumah penampungannya di Jalan Cakrawala di kota Semarang. Wanita buta yang saudara sekalian, ya, menurut kita seharusnya tidak punya kemerdekaan untuk melakukan pelayanan kepada orang lain. Tapi wanita buta yang justru menjadi inspirasi bagi kita, menunjukkan apa artinya kasih dan pelayanan kepada orang-orang yang dibuang. Dan kenapa wanita buta itu bisa melayani? Jawabannya, dia menemukan kemerdekaan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau hari-hari ini hidupmu ada dalam pergumulan-pergumulan, Anda punya 2 tangan, 2 kaki, otak yang waras. Tapi Anda terus-menerus tertekan. Jangan-jangan Anda sedang tidak hidup dalam Yesus. Jangan-jangan Anda sedang tidak hidup dalam Yesus. Jangan-jangan Anda sedang tidak hidup dalam kebenaran Yesus. Anda punya agama Kristennya, tapi Anda tidak hidup dalam Yesusnya. Dan itu yang membuat Anda terus mengalami problem yang tidak selesai-selesai. Tidak ada kemerdekaan. Orang-orang yang dalam Yesus mengalami kemerdekaan sejati ketika mereka mengalami dan berjumpa Yesus dan menjadi hamba kebenaran. Perkara ketiga yang paling akhir pagi hari ini, saudara sekalian, apakah artinya saudara sekalian merdeka dalam Yesus? Merdeka dalam Yesus arti ketiganya adalah kalau boleh disimpulkan, artinya merdeka dengan tujuan-tujuan ilahi. Merdeka bukan hidup yang liar. Merdeka bukan seperti kaum hippies tahun 60-an, 70-an yang ngerokok narkoba, seksualitas bebas, lalu minum alkohol dan berkata this is life, yang ternyata mereka sekarang krempeng-krempeng dan hidupnya hancur. Merdeka dalam Yesus artinya merdeka dengan punya tujuan ilahi, seperti Galatia pasal 5 ayat 13 katakan. Baca bersama, semoga Anda bisa lihat, katakan 2-3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Merdeka dengan tujuan ilahi. Artinya hidup yang merdeka ini sekarang dipakai potensinya. Artinya hidup yang merdeka ini sekarang dipakai untuk apa? Secara garis besar, hari ini saya ingin berbagi sebelum nanti mungkin minggu-minggu ke depan menyampaikannya lagi. Dipakai untuk sengaja melayani. Dipakai untuk sengaja melayani. Merdekalah dengan tujuan-tujuan ilahi. Bukan merdeka dengan liar. Bukan merdeka dengan merusak diri kita sendiri. Tapi merdekalah dengan tujuan-tujuan ilahi. Hari ini mengakhiri firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengajar kepada kita hari ini, saudara sekalian, beberapa kesimpulan. Yesus telah memerdekakan kita. Jangan kita diperbudak oleh apapun lagi. Yang mengerti katakan amin, saudara sekalian. Yang kedua, kehidupan merdeka itu terbaik hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah lingkungan yang paling baik untuk kita menjalani dan menikmati kemerdekaan kita. Pemain musik bisa hadir ke depan. Dan saudara, yang ketiga, gunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan mengajar kita hari ini, dan biarlah anugerahnya menjamah hidup Anda dan hidup saya.